selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abi Bakring. Saya dosen dari program studi pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Palangkaraya. Bidang kalian saya adalah ilmu biomedik, konsentrasi, fisiologi medis. Adapun teknik atau model pembelajaran yang saya gunakan dalam setiap perkuliahan saya ialah model SPICES atau S, Student Center, kemudian P, Problem Based Learning, kemudian I, Integrated Learning, C, Community Oriented, dan ES yaitu Early Clinical Exposure and Structure. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yaitu mata kuliah atau modul fungsi normal kardiorespirasi. Fungsi normal kardiorespirasi adalah mata kuliah atau modul pada semester genap dengan total SKS sebanyak 5. Modul fungsi normal kardiorespirasi ialah modul yang membahas tentang sistem organ kardiovaskuler dan sistem organ respirasi, dilihat dari ilmu anatomi, histologi, biologi, biokimia, dan fisiologi, di mana materi ini akan dilihat dari kerja sistem organ ini secara normal. Dengan mengikuti modul fungsi normal kardiorespirasi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dan prinsip tentang dasar-dasar sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan fisik jantung dan paru, pemeriksaan fungsi jantung paru, serta mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ilmu dasar sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi dalam mengatasi permasalahan kesehatan pada sistem kardiovaskuler dan sistem respirasi. Mata kuliah ini akan membahas beberapa topik yaitu mulai dari materi anatomi, histologi, embriologi, kemudian biokimia, dan yang terakhir fisiologi dari sistem respirasi. Universitas Palangkaraya menerapkan mata kuliah sistem blended learning dan hybrid learning yaitu metode luring atau tatap muka di kelas dan juga dengan online atau daring. Kami juga menggunakan LMS untuk tugas dan laporan praktikum. Program pendidikan menggunakan sistem integrasi dengan model kurikulum memakai sistem modul dengan pendekatan SPICES model yaitu Student Center, Problem Based Learning, Integrated Learning, Community Oriented, Early Clinical Exposure, and Structure. Yang pertama ialah Student Center. Student Center berarti siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, aktif dalam pengelolaan pengetahuan, belajar menentukan apa yang ingin mereka ketahui, mampu mencari pengetahuan sendiri atau mandiri, dan belajar berkesinambungan, serta memanfaatkan banyak media. Hal ini dilakukan dengan metode belajar mandiri, yaitu mencari dan mempelajari bahan pelajaran yang sesuai dengan tujuan modul, dengan cara membaca bahan pustaka atau bertanya kepada narasumber. Yang kedua ialah PBL, yaitu Problem Based Learning, yaitu merupakan suatu pembelajaran di mana siswa diberikan trigger masalah atau ilustrasi kasus yang akan digunakan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan informasi dan ilmu. Serta pembelajaran ini menggunakan metode 2 kali diskusi kelompok dan 1 kali pleno untuk pemicu. Yang pertama adalah diskusi 1, yaitu untuk menganalisis pemicu dengan menggali pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kedua ialah diskusi 2, yaitu untuk mengumpulkan dan berbagi pengetahuan yang diperoleh selama periode waktu belajar mandiri. Yang ketiga ialah pleno. Pleno ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk diberikan masukan atau umpan balik oleh narasumber yang terkait dengan pembahasan pemicu. Adapun sistem pembelajaran kemudian dilakukan penilaian seperti sebagai berikut. Yang ketiga ialah integrated learning, yaitu suatu perencanaan dan pembuatan kurikulum jajaran didesain secara terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Oke, yang selanjutnya adalah community oriented, yaitu suatu pembelajaran yang dimana pembelajaran ini harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau pada kepentingan konsumen. Yang terakhir adalah early clinical exposure and structure, yaitu suatu metode pembelajaran di mana mahasiswa diperkenalkan lebih awal pada kondisi klinis sesuai dengan blok ataupun modul yang sedang dijalankan. Berikut adalah suatu contoh pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas, baik berupa pembelajaran langsung melalui pembelajaran menggunakan sistem problem based learning. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang homeostasis dan regulasi dan tekanan darah.
lalu kan kita sudah pelajari tentang fisiologi jantung ya. Oke, tentang fisiologi jantung. Nah, sekarang kita sebenarnya belajar tentang fisiologi peredaran darah ya, sehingga kita mampu menjelaskan tentang regulasi tekanan darah dan homeostasis ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi tekanan darah seseorang kira-kira? Ada yang tahu? Satu, faktor makanan. Kedua, faktor aktivitas. Ada yang tahu lagi? Kurangnya olahraga ya. Oke, jadi ada yang namanya faktor makanan, ada faktor aktivitas, ada kurangnya olahraga kayak gitu. Oke, tapi itu sebenarnya semuanya masuk ya. Kita nanti masuk di regulasi tekanan darah. Nah, sekarang kita jelaskan dulu ya tentang tentang tekanan darah ya. Gitu. Jadi tekanan darah itu atau tekanan arteri rata-rata merupakan gaya bergerak utama yang melahirkan darah ke jaringan. Baik, selanjutnya jadi kita jelaskan jadi tekanan arteri rata-rata itu merupakan gaya bergerak utama yang melahirkan darah ke jaringan. Jadi kita kan sudah pelajari bahwa pembuluh darah itu ada berapa jenis? Ada 3 ya. Satu, arteri. Yang arteri sudah ada di yang kedua, vena. Yang ketiga, kapiler. Nah, tapi yang kita pelajari utama di sini adalah tekanan darah arteri. Ya. Tekanan darah arteri karena kenapa kan itu? Karena dia merupakan gaya bergerak utama yang mengalirkan darah ke jaringan. Nah, tekanan darah ini dia itu harus diatur. Dia nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Kenapa? Pertama dia harus cukup tinggi supaya dia menjadi tekanan pendorong yang memadai, supaya darah ini dari jantung itu bisa sampai ke seluruh tubuh. Kan? Kalau misalnya tekanannya tidak tinggi, bisa-bisa yang sampai di kaki itu cuma sedikit sekali, atau tidak ada yang sampai ke kaki, begitu, atau tidak ada yang sampai ke otak. Tapi dia juga tekanannya tidak boleh terlalu tinggi. Kalau dia terlalu tinggi, maka yang pertama dia menimbulkan kerja bagian jantungnya yang nanti setengah mati kalau tekanan darahnya terlalu tinggi. Yang kedua, dia bisa meningkatkan risiko kerusakan pembuluh darah serta pecahnya pembuluh darah halus ya, karena pembuluh darahnya yang pecah. Ya, itu kalau misalnya saya mau tanya, ada yang tahu Mas Dina atau tahu apa pengertiannya stroke? Stroke itu apa sih? Kalau misalnya kan kita sering dengar misalnya ada keluarga atau misalnya teman yang dia mengalami stroke anggota keluarganya. Stroke itu sebenarnya apa sih? Bagian tubuh yang tidak bisa bergerak. Bagian tubuh yang tidak bisa bergerak. Okay. Sarafnya yang terganggu. Oke. Jelaskan apa itu? Kematian sel saraf. Apa namanya? Oke, berkata tangan dulu. Ini yang silakan. Nah, sekarang kita sudah jelaskan ya, mungkin sebelumnya di materi praktik itu bahwa ini cara mengukur tekanan darah yang minggu lalu kita lakukan. Jadi kita menggunakan stigmomanometer ya, kita menggunakan stetoskop ya, seperti itu. Nah, kenapa sih jadi ketika kita melakukan tekanan darah kita harus pompa ya, kita harus pompa yang namanya stigmomanometernya itu sampai di tekanan tertentu. Itu sebenarnya fungsinya adalah kita memastikan aliran darah yang ada di pembuluh darah arteri brachialisnya di lengan atas. Kita membuktikan aliran darah di pembuluh darah arteri brachialisnya sebelah kanan, ya, misalnya atau misalnya di kanan kanan. Nah, kemudian setelah itu kan kita akan melepaskan katupnya kan supaya tekanannya dia turun. Oh, misalnya dari 140 turun 130 terus begitu. Sambil kita dengarkan suaranya lewat stetoskop. Nah, kemudian ketika kita mendengarkan bunyi pertama, nah itu kita nyatakan sebagai tekanan darah sistolik. Ya, kenapa dia dinamakan tekanan darah sistolik? Karena itu adalah tekanan darah ketika darah pertama kali dia bisa melewati mansetnya atau bisa melalui tekanan yang diberikan sama manset. Ya, seperti itu. Nah, itu ketika darah itu pertama kali dia mengalir secara bergulir namanya, atau kayak mengalir secara mancur-mancur kayak gitu, mencerat istilahnya dia kayak gitu kan. Nah, itu namanya tekanan darah sistolik.
keluar dari jantung. Ya, tekanan darah ketika darah keluar dari jantung. Nah, setelah itu, kemudian itu setelah itu kita turunkan teruskan terus dari 120, 110, 100 turun teruskan. Nah, selama dia turun, dia akan kita terus mendengarkan bunyi tak 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 seperti itu yang harus tak 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 tak. Nah, pada saatnya nanti akan ada bunyi tak yang terakhir dan dia menghilang. Nah, bunyi tak terakhir itu adalah tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik itu apa, Pak? Tekanan darah diastolik itu adalah tekanan darah ketika darah kembali ke jantung. Jadi diastolik itu ketika dia meninggalkan jantung, maka tekanan darah diastolik adalah tekanan darah ketika darah kembali ke jantung. Maka ketika dia di bawah tekanan darah diastolik, misalnya diastoliknya misalnya 80 ya, kayak gitu. Ketika tekanan masifnya di bawah 80, 70 dan seterusnya, pada saat itu kenapa sudah ada yang namanya bunyi yang dirasakan pada stetoskop itu karena yang namanya aliran darahnya sudah mengalir secara lancar. Nah, namanya istilahnya secara laminar, dia secara bukan tidak tersemprot-semprot lagi aliran darahnya kayak gitu. Makanya tidak ada lagi bunyi tak-tak seperti itu. Ya. Itu yang namanya prinsip mengukur tekanan darah ya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kalau orang adrenalinnya tinggi, itu biasanya apa yang terjadi sama denyut jantungnya? Dia bakal cepat. Nah, itu misalnya kayak di sinetron Indonesia ya. Di sinetron Indonesia itu yang tidak masuk akalnya itu kalau misalnya ada orang yang mau ditabrak, nah itu dia tidak lari langsung, dia berteriak dulu. Padahal secara normalnya ya, kalau orang normal ya, saya tidak tahu kalau orang sudah normal, itu orang normalnya karena adrenalinnya itu dia tiba-tiba naik, maka denyut jantungnya dia naik, maka orang secara refleksi itu dia akan langsung lari. Seharusnya seperti itu orang yang normal. Saya tidak tahu kalau orang tidak normal ya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang homeostasis ya. Materi yang kedua, homeostasis. Oke. Ada yang tahu apa itu homeostasis? Hemostasis. Ada yang tahu? Atau misalnya stasis apa deh? Ya, artinya statis. Diam. Statis diam. Ada yang pengertian lain statis? Darah diam. Darahnya diam. Kalau hemo berarti darah, berarti darahnya diam. Oke, apa itu homeostasis? Jadi gini ya. Jadi homeostasis ini darah itu berkontribusi terhadap homeostasis itu dengan menyediakan material dan sebagainya ya. Tapi darah itu kan karena satu faktor dan yang lainnya itu dia bisa berkurang ya. Jadi darah ini bisa berkurang. Saya tanya dulu yang di Joni siapa namanya? Joni. Nah, Joni ini darah bisa berkurang itu salah satunya karena apa? Oke, bisa luka. Kemudian satu karena luka. Yang lain ada yang tahu? Apa? Perdarahan. Perdarahan ya. Oke. Ada yang lain? Kalau ciri, khusus ciri, kenapa darah bisa hilang? Ya, menstruasi ada bulannya datang dari Jepang ya. Oke. Jadi darah ini bisa berkurang karena ada yang namanya menstruasi. Nah, tiga lanjutan proses hemostasis itu pertama ada yang namanya spasme vaskular ya. Ada pertama yang namanya spasme vaskular. Yang kedua ada namanya sumbatan trombosit ya, seperti itu. Yang ketiga ada namanya pembentukan bekuan darah. Ya, seperti itu. Oke, yang pertama ada namanya spasme vaskular ya, atau kontriksi saat pembuluh darah terpotong atau robek ya, untuk memperkecil kehilangan darah. Diduga merupakan respons infeksi yang dipicu oleh zat parafin yang dilepaskan oleh endotel pembuluh yang cedera. Kan sudah kita pelajari sebelumnya, ada namanya lapisan endotel. Nah, sel-sel endotel ini ketika ada pembuluh darah yang rusak, maka sel endotel yang di sekitarnya dia akan melepaskan suatu zat. Jadi ketika yang namanya
ketika ada yang namanya pengdaraan besar, maka kolagen itu dia akan menarik yang namanya keping-keping darah atau platelet atau trombosit. Regasi trombosit. Jadi aktivitas trombosit itu, trombosit yang sudah muncul tadi itu nanti akan mengeluarkan suatu zat lagi yang namanya platelet faktor 3. Nah, platelet faktor 3 ini nanti dia akan menunjukkan faktor lain ya, termasuk suatu protein yang namanya protein yang kita sebut dengan protrombin. Di protrombin ini dia mirip semacam enzim ya. Dia mirip semacam enzim yang dia masih dalam keadaan reaktif. Makanya ada namanya pro di situ. Pro itu artinya belum aktif ya. Gitu. Protrombin ini kemudian akan diaktifkan menjadi protein yang namanya trombin atau enzim yang namanya trombin. Nah, trombin ini kemudian dia akan melakukan dua hal ya. Yang pertama dia akan menyebabkan agregasi trombosit lebih banyak. Yang kedua dia akan mengubah protein yang namanya fibrinogen. Jadi dalam darah kita itu ada yang namanya fibrinogen. Nah, fibrinogen ini bentuknya itu dia larut di dalam air. Jadi dia larut di dalam darah. Kalau masih dalam bentuk fibrinogen. Tapi ketika dia diubah oleh enzim trombin, maka fibrinogen ini akan berubah menjadi protein fibrin. Fibrin ini tidak larut di dalam air atau tidak larut di dalam darah. Maka ketika fibrin ini dia ngumpul, maka dia akan membentuk kayak semacam jala rongga, ya. Itu. Kemudian dia dengan bantuan trombin lagi dan faktor 13, maka fibrin ini dia akan membentuk jala yang padat. Jadi dia akan membentuk jala yang padat, nanti dia akan berkumpul di bagian duka. Nah, nanti jala-jala ini nanti yang menangkap semua sel darah merah sama trombosit. Nah, jadi ketika ada sel darah yang mau keluar lewat duka, ya ada sel darah yang mau keluar lewat duka, nanti dia akan tertangkap sama jaringnya yang namanya fibrin itu. Oh, tertangkap semua. Akhirnya terjebak semua sel darah di situ kan, eritrosit terjebak semua di situ. Akhirnya di situ jadi sumbatan. Jadi sumbatan di situ. Makanya akhirnya lama-lama menumpuk di situ. Akhirnya jadilah yang namanya bekuan darah. Di bekuan darah itu sebenarnya kumpulan dari benang-benang fibrin ditambah dengan sel-sel darah merah kita. Makanya kalau misalnya mau cek misalnya orang luka di situ, luka boleh sedikit di sini, itu lukanya lama-lama dia jadi keras kan di situ. Kalau misalnya garisnya di sini dia jadi keras. Kenapa jadi keras? Karena di situ sel-sel darahnya terkumpul sama benang-benang fibrin, kumpul di situ. Akhirnya di situ, akhirnya kumpul di situ, akhirnya cairan darahnya tidak bisa keluar lagi dari situ. Ya. Supaya dia tidak menyumbat pembuluh darah. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan biasanya ada beberapa itu tapi muncul kayak daging, kloid itu. Daging, kloid. Ya, itu tuh faktor dari organ terus cara-cara untuk menghindari dari kloid itu bagaimana? Itu sebenarnya justru itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang normal. Begini, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah jaringan ikat. Jadi ada bagian tubuh tertentu, misalnya ada sel epitel tertentu atau sel otot tertentu, ketika dia rusak, dia memang tidak bisa dibentuk sel-sel epitel atau sel-sel otot yang baru, nggak bisa lagi. Maka untuk menggantikannya, dia akan digantikan sama yang namanya jaringan ikat. Maka itu yang tadi kita kenal kayak semacam daging-daging tubuh kali ini kan, sebenarnya adalah jaringan ikat. Karena memang ada, kalau misalnya dia lukanya terlalu dalam, memang itu wajar, dia akan nunggu seperti itu karena yang jaringan otot di bagian kulitnya itu atau bagian tertentunya itu sudah tidak bisa nunggu seperti semula. Maka yang menggantikan adalah jaringan ikat, termasuk di jantung. Jantung itu kalau dia rusak, itu tidak bakalan digantikan sama otot jantung, dia akan digantikan sama jaringan ikat. Itu yang namanya ini ya. Mungkin masih ada yang bertanya? Kalau enggak saya bertanya ya, supaya kita ngulang. Saya punya begitu. Silakan saya coba dari cowok yang ini ya. Nah, saya sekarang mau bertanya, kalau orang misalnya mengalami luka, ya seperti itu, biasanya yang paling pertama terjadi itu sebenarnya proses apa? Ketika ada pendarahan, apa yang terjadi? Ya, itu kan bukan darah. Jadi
proses yang namanya hemostasis itu ada 3. Pembukaan darah itu dia terakhir. Yang pertama apa? Yang paling pertama terjadi apa? Spasma apa? Vaskular. Apa itu spasma vaskular? Ya, dia apa? Dia spasma vaskular itu terjadi kalau misalnya pembuluh darahnya dia kekuatan anaerobik, maka pembuluh darahnya akan spasma. Itu apa? Nyempit. Oke, betul sekali ya, bukan tepuk tangan dulu. Coba yang ini siapa namanya? Elon. Nah, sekarang nitrikoksida itu fungsinya apa sih? Oke, ada yang tahu apa fungsinya nitrikoksida yang dihasilkan oleh embel lemak? Iya, betul sekali. Dia akan memberikan tangan dulu. Dia akan memberikan sinyal bahwa bukan di sini tempatnya trombosit kalau mau ngumpul. Karena kalau dia ngumpul di situ bukan yang tertutup, dia bahkan justru bisa menyebabkan terjadi sumbatan pembuluh darah. Maka trombosit itu harusnya ngumpul di bagian tempat yang terjadi luka. Seperti itu. Itu fungsinya nitrikoksida yang dihasilkan oleh sel endotel normal. Oke, lanjut ke cewek yang ini siapa namanya? Nisa. Nah, sekarang sudah agregasi trombosit, maka nanti proses yang ketiga itu kan adalah ada yang namanya proses pembukaan darah ya, seperti itu. Proses pembukaan darah itu nanti setelah dia sampai selesai itu nanti bukuan darah ini pada saatnya nanti dia sudah tidak diperlukan lagi, maka bukuan darah ini harus diapakan? Belum bisa. Bukuan darah ini lukanya ini sudah sembuh ya, sudah pembuluh darah yang baru sudah terbentuk atau pembuluh darah yang lama sudah diperbaiki. Ketika bukuan darah ini sudah tidak diperlukan, apa yang terjadi sama bukuan darah ini? Akan kembali seperti semua. Gimana cara? Silakan. Iya, silakan jawab. Dia akan dilakukan atau dihancurkan oleh plasma. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Jika bukan darah yang sudah tidak diperlukan, maka dia akan dihancurkan sama yang namanya protein plasmin. Makanya plasmin ini atau zat-zat tertentu, misalnya saya kasih contoh ada zat yang dihasilkan oleh glutamat, itu dia bisa hancurkan bukan darah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada mungkin sampai itu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti untuk materi selanjutnya kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sekarang untuk kita. Baik, waktu dan kesempatan saya serahkan sekalian. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan perkenalkan diri dan juga menyampaikannya pada teman-teman sekalian juga. Terima kasih. Silakan. Saya silakan. Perkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya India Melia Kawin. Saya ingin menyampaikan tentang teknik bukuan darah. Bukuan darah bagus sekali. Terima kasih saudari Andi Prilia. Baik. Iya, bergantian. Lalu selanjutnya, baik, silakan. Perkenalan nama saya Dr. Fetri. Untuk kasih kata selinnya ada grogi. Terima kasih. Oke, silakan ya. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada, lanjutkan aja ke selanjutnya ya, ke definisi tersebut. Baik, jadi klarifikasi istilah kata sulit telah kita dapatkan lalu kita Enggak. Anu dulu. Klarifikasi kata sulit itu kan baru ditemukan kata sulitnya ya, kayak gitu. Nah, sekarang klarifikasi kata sulit maksudnya ini siapa nih yang mau artikan bekuan darah kayak gitu ya? Kayak gitu. Baik, jadi saya membuka untuk teman-teman semua untuk berpendapat seputar klarifikasi kata
silahkan dilanjutkan ke bagian selanjutnya supaya tidak terlalu. Oke, itu untuk analisis masalah. Silakan ke slide selanjutnya, analisis masalah. Nah, analisis masalah itu dia berbentuk suatu problem tree yang dimana problem tree ini dia kayak semacam bagan. Jadi mulainya kalian mulai apa nih dari orangnya dulu. Ya, orangnya siapa? Coba kembalikan ke pemicu. Dari Bondan kan kayak gitu. Bondan itu permasalahannya dia apa? Bondan itu permasalahannya adalah dia takut sama terapi lintah. Berarti Bondan itu bikin kotak di situ Bondan, kemudian tarik garis, baru di bawahnya adalah terapi lintah kan kayak gitu. Nah, jantung. Oke. Sekarang kembali lagi ke pemicunya. Apa kira-kira? Sekarang saya tanya, dia lakukan terapi lintah itu fungsinya untuk apa? Memperlancar peredaran darah. Kemudian apa lagi? Nah, menghilangkan bekuan darah. Berarti terapi lintah itu bisa ditarik dari situ ke bawahnya, menghilangkan bekuan darah. Bisa menghilangkan. Jadi minimal seperti ini lah. Lebih bagus lagi kalau dia lebih kompleks ya kayak gitu. Minimal seperti ini analisis masalah ya kayak gitu. Kalau mau lebih kompleks lagi, nah kamu cari tahu itu kenapa bisa meningkatkan denyut jantung itu. Tadi sudah kita bahaskan kayak gitu. Nah itu bisa ditarik di situ. Tapi setidaknya kalian sudah punya basic lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di identifikasi masalah, karena kalian sudah pelajari tentang hemodinamika sama hemostasis ya kayak gitu ya. Oke, silakan lanjut.